Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan lagi halakoh kita pada hari ini, yaitu dari kitab Adabul Mufrad. Adapun temanya pada hari ini adalah mengenai seorang muslim merupakan cermin, ya. Seorang muslim itu adalah cermin bagi saudaranya. Adapun bunyi hadisnya, telah mengabarkan kepadaku Asbagh, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Khalid bin Humaid dari Khalid bin Yazid, dari Sulaiman bin Rashid, dari Abdullah bin Abu Rafi', dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala anhu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin atau seseorang yang beriman itu adalah cermin bagi saudaranya. Nah, maksudnya cermin bagi saudaranya itu adalah, nah, jika seorang mukmin, ya, sesama mukmin, ya, ketika dia melihat saudaranya yang sesama beriman, ya, maksudnya saudaranya yang seiman, jika dia melihat aib pada saudaranya tadi, maka dia akan memperbaikinya. Nah, artinya apa? Ketika dia melihat suatu aib, ya, yang mana aib ini, ya, baik aib ini merupakan sesuatu kelalaian, ya, yang lalai dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, ya, ini sebagai contohnya. Nah, maka saudaranya yang seiman tadi ini mengingatkan, memperbaikinya, yang mengingatkan saudaranya. Nah, itu adalah makna daripada seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Nah, artinya apa? Nah, seorang mukmin itu saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan bagi saudaranya. Nah, artinya ketika ada sesuatu yang cacat pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak beres pada diri saudaranya, ya, maka dia akan memperbaikinya. Nah, ini adalah orang yang beriman. Nah, artinya mukmin itu, ya, konsepnya mukmin itu adalah cermin. Nah, artinya mukmin ini benar-benar bersaudara. Al-mu'minu ikhwah. Nah, mukmin itu bersaudara. Nah, kenapa dia dikatakan bersaudara? Dia bukan satu darah, ya, bukan satu nasab, ya, bukan berasal dari satu keturunan, tapi dia dikatakan bersaudara. Nah, kenapa? Karena mukmin ini sangat intens, ya, bahkan ketika ada aib, ya, bagi saudaranya yang beriman, bagi orang-orang mukmin yang lainnya, nah, maka dia harus memperbaiki aib tersebut. Nah, bukan dengan cara membeberkan aib, ya, bukan dengan cara membeberkan ataupun menyebarluaskan aib saudaranya ataupun mengumbar aib saudaranya, tidak, ya, tetapi dengan cara apa? Memperbaiki aib saudaranya. Nah, jadi kita wajib memperbaiki aib daripada saudara kita. Nah, itu adalah konsepnya orang yang beriman, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan juga banyak, ya, di dalam hadis-hadis yang lain
Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan al mu'minu mir'atu akhihi wal mu'minu akhul mu'min yakuffu alaihi dhi'atih wa yuhawwituhu min waraih. Nah, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Dia tidak merusak harta miliknya dan menjaga kepentingannya. Nah, jadi seorang mukmin itu tidak boleh merusak harta milik saudaranya. Nah, akan tetapi malah diminta untuk menjaga kepentingan saudaranya. Nah, ini adalah makanya dikatakan mukmin itu bersaudara karena sangat intens ya, ya, bisa menjadi cermin bagi saudaranya, ya bisa saling mengingatkan bagi saudaranya. Jadi bukan hanya untuk satu nasab, satu darah, satu keturunan ya, tetapi sama-sama beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian ada juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dikatakan man akala bi muslim aklah fa innallaha yut'imhu mithlaha min jahannam wa man kusiya bi rajulin muslim fa innallaha azza wa jalla yaksuhu min jahannam wa man qama bi rajulin maqama riya wa sum'ah fa innallaha yaqumu bihi maqama riya wa sum'ah yaumal qiyamah. Nah, siapa yang mencari, bukan mencuri ya, siapa yang mencari makan dengan mengorbankan seorang muslim, Allah Ta'ala akan memberinya makan dengan yang semisal dari neraka jahanam. Nah, jadi tidak boleh mencari makan dengan mengorbankan saudara kita. Nah, kalau kita melakukan tersebut ya, mencari makan dengan mengorbankan, dengan menjatuhkan saudara kita sesama muslim, ya maka Allah akan memberinya nanti makan di akhirat, nanti memberikan makanan yang diambil dari neraka jahanam. Nah, kemudian siapa yang mencari pakaian dengan mengorbankan seseorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberinya pakaian dari neraka jahanam. Dan begitu juga siapa yang menempati suatu kedudukan dengan tujuan riya dan sum'ah, maka Allah akan menempatkannya pada kedudukan orang yang riya dan sum'ah di hari kiamat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika kita mencari makan ya, kita menyakiti saudara kita ya, semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian halaqah kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.